Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Taufik Saguanto dalam podcast via live IG Saling Sapa pada edisi tema apa ya? Temanya di balik festival Kampung Cempluk. Dan di sebelah saya ini adalah orang yang lumayan penting di festival tersebut gitu. Seniman banget, rambutnya gondrong. Saya nyebutnya kayak apa ya? Gaya-gaya Khairil Anwar gitu lah. Kabarnya gimana Mas? Baik Mas. Keren. Orang ini keren banget dan sampai-sampai saya mikir keras untuk bagaimana membuatkan replika dari cempluk atau lampu tempel gitu ya, dari sampah botol plastik. Dan nilainya berapa Mas? Nilainya? 80 90 ya. 80 90 hampir 100. Karena kan belum di belum di finishing. Belum di finishing memang ya. Dan nanti akan terus saya rendi gitu. Seperti janji saya, nanti tahun depan Festival Cempluk sudah menggunakan sampah 100% sampah yang ada di sekitar Kampung Cempluk untuk dijadikan souvenir. Souvenirnya itu nanti keren kan? Asik. Tanya kabarnya piye setelah kemarin sibuk banget ya, istilahnya kan lebaran sampean ya kemarin. Iya, Hari Raya Budaya Kampung. Oke. Tanggal berapa kemarin Mas? 22 sampai 24 ya. Agustus. September. Sorry. 22 sampai 24 September, dan karena pandemi mau nggak mau harus dengan daring, dengan virtual. Iya, dengan virtual. Bedanya apa sih Mas ketika harus? Iya, kalau dengan virtual itu yang membedakan kan crowdnya ya. Crowdnya nggak dapat gitu. Nggak dapat karena kan memang di festival Cempluk itu dari awal itu dibuat ruang sebagai stasioner ide gitu. Artinya saling silang ide gitu ya. Artinya dan juga sebagai ruang titik temu, sebagai silaturahmi pelaku budaya. Bukan hanya pelaku budaya tapi masyarakat ataupun apresiator festival ya. Kadang kan misalkan itu sebagai titik temu gitu ya. Titik temu misalkan, oh lama enggak ketemu si A atau si B. Kita ketemu di Festival Cempluk aja ya. Untuk reuni ya. Untuk reuni atau apa gitu. Dan itu nggak dapat di situ. Iya, itu nggak dapat. Terus yang kedua butuh ekstra keras, terutama panitia pada untuk yang daring ini, karena kan ini katakanlah platform baru gitu kan, dan kami tidak pernah berurusan dengan istilah live streaming atau yang berbau teknologi, yang berbau broadcast gitu kan, broadcasting, karena kan itu teknologi yang memang dimiliki oleh stasioner TV rata-rata. Nah, kami berupaya keras untuk belajar di situ, browsing di YouTube, menggunakan aplikasi apa sih supaya bisa live streaming, terus juga supaya bisa connecting. Jadi memfasilitasi misalkan pakai Zoom pada saat itu gitu kan, agar bisa interaktif ya gitu ya. Kami berupaya keras di situ. Jadi yang membedakan secara fisik kita tidak capek tapi pikiran capek gitu ya. Tapi nggak mau akhirnya ini ya, hikmah di balik itu teman-teman di Festival Kampung Cempluk ini belajar sesuatu yang baru. Iya, belajar. Dan kami memang kan setiap festival itu kami tidak menggunakan ekspektasi Mas. Artinya kami justru setiap festival itu dijadikan sebagai proses untuk belajar untuk apapun yang kedepannya bisa teradopsi. Iya. Dan next bisa apa yang baik itu bisa digunakan. Iya, bisa digunakan lagi. Artinya kan ini akan menambah value bagi kami gitu kan. Jadi value dalam artian siapa tahu tahun depan gitu kan, pandemi ini sudah bisa diantisipasi gitu kan, dan offline berjalan normal, tapi kelebihannya kita sudah belajar di tataran online gitu. Kita sudah belajar di tataran bagaimana memanage supaya bisa di live streamingkan.
One Broadcast itu. One Broadcast. Jadi Iya, kan tidak keren. usah meng-hire Pihak lain. Karena tapi- itu ada biayanya. Iya, saja. tapi kan teman-teman Karang Taruna sudah bisa mengatasi. Jadi kan Benar. misalkan di panggung, di panggung selain offline juga memfasilitasi audien atau apresiator yang ada di luar Malang gitu kan, ataupun yang di luar negeri itu juga bisa menikmati Kampung Ceplok yang selama offline kan kita justru hanya dokumentasi aja, video atau apa kita edit baru kita unggah. Kalau ini full, Kalau ini bisa full. disimpan semuanya. Iya, Kerennya gitu. Iya. Terus ini sudah tahun ke-10 Mas. Satu desa warisan. 2 tahun ke-10 sekarang. Iya. Yang 9 offline dan baru tahun ini online, Iya. full broadcast. Iya. Akhirnya gini Mas, yang aku narik lagi ya, kalau tahun 10 bagi kan 2009 enggak 2010 Mas ya? 2009 kok. Ya. Aku ingat banget kok aku masih belum di sini, Ya. masih di Sukun aku Ya. itu orang rame-rame. Itu lampunya dimatiin semua. Ada kampung di Kalisongo itu dimatiin semua dalam 3 hari Mas ya? Awal 3 hari 4 hari. Ya, 3 hari dimatiin semua tiap malam. Terus semua penduduknya balik pakai cempluk lagi. Ya. Terus kok buat aku aneh ya ini ya. Aku sempat yang browsing sih yang keberapa ya? Aku sudah di sini kayaknya itu ya. 78 biasanya. Iya, dulu Agustus kalau nggak salah Mas. Ya, dulu Agustus. Ya, aku ingat banget dulu itu Agustus. Sempat yang terakhir tuh mau ke sana itu nggak sempat lagi gitu kan. Terus yang buat aku keren itu ada apa dengan Cempluk gitu. Iya. Kenapa tiba-tiba sampai se ekstrim itu menggelapkan lagi kampung? Ya. Ya sebetulnya secara Awalnya gimana? secara tidak sengaja kan nama Cempluk itu awal itu bagi anak-anak muda di situ itu jadi semacam nama yang tidak membuat percaya diri gitu Mas. Oh, ikon dari ketidakpercayaan diri. Ada apa itu? Jadi kan karena selama ini paradigma dari kampung itu selalu mendapatkan stigma kelas nomor 2. Jadi orang yang hidup di kampung mesti dapat stigma kampungan, mesti dapat stigma itu nggak boys gitu kan. Lawan dari kemajuan. Iya, lawan dari kemajuan. Lawan dari modernitas. Gitu kami ya, mencoba untuk membalikkan itu dalam artian kita harus berjuang bagaimana mengembalikan marwah kampung ini. Kampung ini kan memang ruang yang bukan administratif, tapi ruang yang secara kultural yang dimiliki bangsa ini. Betul. Itu. Nah, itu yang harus kita hidupkan, dan salah satunya kami tidak merubah dengan julukan itu yang memang Sumberjo sekalian di brand aja sekalian kampung. Jadi gitu ya. Kami melihatnya bahwa aspek itu kan sebuah kelemahan gitu. Ya, kelemahan sebenarnya awalnya itu sebuah kelemahan, sebuah ketidakadilan kesempatan. Ya. Dan bagaimana dari situ narasi itu bisa menjadi pembangkit semuanya gitu. Nah, Cempluk yang punya filosofi kalau bahasa Indonesia pelita gitu kan. Jadi bagaimana dari Cempluk ini bisa menerangi dari ruang yang kecil itu. Jadi logo kalau pelita itu kan harapan, sebuah harapan, terus sebuah ilmu pengetahuan itu dilambangkan sama pelita ya. Keren. Itu yang coba kami jelaskan juga di masyarakat di Sumberjo, terutama di kampung Cempluk. Jadi mungkin banyak teman-teman yang nggak tahu bahwa sebenarnya Kalisongo itu secara administratif itu Kabupaten Malang. Iya, kabupaten. Terus kemudian ikut Kecamatan Dawu. Iya. Kalau kita ngomong Dawu itu yang kita tahu Luas pasti kita tahu itu gini, Sengkaling Dawu. Nah, kalau Sengkaling itu ya sudah sama seperti halnya kota gitu kan. Iya. Yang listrik ada, terus bahkan ada tempat hiburan itu tempat rekreasi Sengkaling itu mulai
kalau dulu aku lebaran, kalau nggak ke sana berasa kayak nggak lebaran. Gitu. Ya. Meskipun itu di administrasinya di Kecamatan Dau, tapi jangan dikira Kalisongo itu terus sama seperti Sengkaling itu, bukan. Jadi saya bisa bilang kalau lihat dari sana itu cuman 1-2 langkah dari Jalan Dieng, jadi Jalan Raya Dieng, istilahnya 1 langkah, kemudian dia sudah masuk kabupaten, di mana di Dieng itu mulai awal tahun 90-an itu harga tanahnya sudah luar biasa. Karena memang tempat istilahnya tempat rumah mewah ada di daerah Dieng sini, di Kecamatan Sukun. Tapi kita nyebrang 1 jembatan atau kita melipir 1 desa itu tinggal 1 langkah, istilahnya kita sudah masuk ke Kabupaten Kalisongo istilahnya. Dan awal-awal 90-an, bayangkan di sekitar Jalan Dieng itu istilahnya perumahan mewah berdiri yang harganya saat itu aja sudah ratusan juta. Tapi orang Kalisongo sendiri jangankan harganya ratusan juta tanahnya, bahkan istilahnya listrik saja belum masuk sampai tahun 92. Tidak dapat akses. Tidak dapat akses, padahal dia cuma 1 langkah istilahnya dari Kota Malang. Kemudian kalau lebih miris lagi, harga per meter tanah di Kalisongo saat itu, padahal tetangga sebelahnya saja yang karena sebutannya masih Kota Malang dan masih masuk Kecamatan Sukun, itu harganya sudah jutaan saat itu. Tapi Kalisongo itu per meternya Rp1.500, alias kalau tahun 91-92 uang Jisamsu. Ya, uang 1.500 itu seharga Jisamsu, bahkan Marlboro itu harganya masih 1.800 gitu. Jadi masih lebih mahal satu pak Marlboro saat itu. Dan ini adalah sebuah hal yang Mas Dedi tadi bilang ini miris ya Mas ya. Ini miris sekali, tapi kemirisan itu membuahkan sekarang gitu. Makanya saya sebelum sampai datang tadi, aku sempat bikin tidak ada kesalahan masa lalu ketika kesalahan tersebut berbuah hikmah dan pelajaran. Jadi tanpa menyalahkan siapapun, tanpa menuntut pada pemerintah ya karena pernah dilakukan setidak adil itu pembangunannya. Tapi kemudian Kalisongo ini termasuk yang tiba-tiba di sana ada festival Kampung Cempluk yang secara internasional bahkan disebut di di salah satu advisornya, travel advisor di internasional itu nyebut Kampung Cempluk itu adalah festival yang layak untuk didatangi, dan itu luar biasa sekali. Dan salah satu orang di balik itu adalah beliau sebelah saya ini yang kayak rocker tahun 80-an. Yang menarik itu begini Mas, di setiap agenda festival Cempluk itu kebetulan saya punya temen di maskapai gitu kan. Jadi okupansi traffic dari penerbangan terutama Jakarta Malang ya itu naik drastis Mas ketika ada festival selama sebelum dan sesudah ya. Sebelum dan sesudah kami tidak mengira-ngira, itu artinya walaupun di September itu kan sebetulnya masa mahasiswa baru gitu kan masa, tapi itu juga berpengaruh ternyata kepada adanya event ini, dan memang resonansinya justru dan Agustus September itu sudah melewati hot season, sudah ngelewatin karena sudah tahun ajaran baru dan liburan sekolah besok sudah selesai. Tapi aku pasti tiba-tiba naik, nyelip di tanggal-tanggal itu. Itu. Keren. Karena kan di satu sisi juga kenapa kami berubah di September di pertengahan itu awal. Ketika masih di bulan Agustus, setiap kegiatan kampung mesti identik dengan Agustusan gitu kan. Betul. Dan itu mulai bersih desa apalah kalau di kabupaten ganggu ya Mas ya. Iya. Dan sehingga kami
secara strategi komunikasinya itu brand kami kalah gitu, karena dia lebih tua dulu Mas ya. Ya karena kebudayaan saat kita Agustusan itu ngalahkan apapun, karena memang ya itu sudah tahun 70 sekian tahun gitu kan. Istilah sudah masuk ke 70 tahun merdeka gitu kan. Jadi masih kalah. Akhirnya maksudnya lokal loh ya, di lokal loh ya. Maksudnya tetap orang itu mau repot urusan Agustusan. Didulukan itu gitu loh kan. Dan yang menarik di Cempluk akhirnya Agustusan itu tetap menjadi sebuah kewajiban, tapi mereka menjadi spesial itu ketika di Festival Cempluk. Makanya kami mengistilahkan Hari Raya Kebudayaan Kampung. Iya, saya ngomong abis Rioyoan sampai ini gitu. Iya, istilahnya Rioyonya orang Kali Songo itu selain Idul Fitri dan Idul Adha adalah Festival Kampung Cempluk. Dan beberapa temen kemarin itu sempat, malah aku itu denger deres banget informasi tentang Kampung Cempluk malah dari temen-temen di Jambu. Saat itu karena dapat kesempatan untuk tampil di Kampung Cempluk dan itu ceritanya kenceng banget, keren banget. Dan buat kok aku malah belum ke sana ya. Orang ini cuma istilahnya di depan hidungku. Cuma 5 menit aja ya dari atas ke bawah ya. Jadi beliau ini akhirnya sekarang jadi Jalan Dieng Atas. Jadi sekarang namanya di sini kan Dieng nih, Jalan Raya Dieng. Sekarang beliau ini jadi Jalan Raya Dieng Atas. Kan gitu ya Mas ya? Iya. Dan mungkin sampean kalau masih ingat ya 10 tahun bukan waktu yang singkat ya Mas ya untuk ini jadi sebuah event, saya nyebutnya nggak nasional, ini eventnya udah internasional gitu. Menjadi sebuah event internasional itu, event budaya internasional itu bukan waktu yang pendek, 10 tahun buat aku untuk berproses. Masih ingat gak sih awal-awalnya dulu gimana? Ya awal-awalnya dulu memang kan namanya di kampung ya, dinamika pro kontra itu pasti Mas. Pas di awal-awal loh terutama. Iya pas di awal-awal, karena kan kita pertama kali cerita tahun berapa? Tahun 2009 itu hanya satu RT saja gitu. Hanya satu RT, satu Oh daerah. Yang support pertama satu RT? Ya, jadi istilah Kampung Cempluk itu hanya satu RT. Sebetulnya hanya satu gang gitu aja, dan kebetulan saya ngontrak di situ gitu Mas. Ceritanya masih kuliah saat itu? Kuliah sudah selesai, saya kuliah selesai tahun 2001 lah ya. Bareng kita seangkatan. Angkatan tua berarti. Udah kemana-mana. Nah ini saya posisi baru berumah tangga. Jadi baru berumah tangga dapat kontrakan di situ yang relatif terjangkau lah untuk istilah rumah tangga baru. Iya. Jadi di situ, dan situasi lingkungannya juga enak, masyarakatnya dan karena saya seorang seniman gitu ya. Yang punya konsentrasi di wilayah kebudayaan. Saya indikatornya hanya sederhana. Pemilik rumah kontrakan saya ini itu tiap malam minggu latihan dangdutan anak-anak mudanya di situ. Minimal mereka melek lah sama budaya. Artinya mereka melek budaya. Ini ada modal kolektif gitu kan, modal sosial bahwa masyarakat di sini punya estetika tersendiri. Ya. Kerennya di sini. Estetika tersendiri, saya membaca itu ini iso dikondisikan. Mereka bukan yang sama sekali nggak melek budaya. Buat mereka sebuah kebudayaan itu bukan hal asing lah minimal. Mereka masih punya ritual budaya lah Mas, minimal meskipun cuma dangdutan malam minggu gitu kan. Akhirnya kami mencoba untuk gimana sih caranya membuat panggung di kampung itu, bahwa tren waktu itu YouTube masih belum terlalu tapi saya pernah membaca sebuah buku tentang semakin lokal semakin global, semakin global semakin lokal. Saya berpikir terinspirasi kata-kata itu ya. Terinspirasi dari kata-kata itu, bahwa karena saya di wilayah musik gitu. Ya mungkin suatu saat sing ngamen ini karya itu wong gitu. Bener. Nah, artinya kan saya mencoba untuk mengkonversi ini gitu, mengkonversi bagaimana ini
memungkinkan nggak ya di halaman rumah ini bisa kemana-mana gitu. Kita tampil di halaman rumah gitu kan, tapi saya nggak jauh, kita depan rumah kita, tapi efeknya itu mengglobal gitu. Betul. Nah itu saat itu mikirnya sudah nggak sederhana gitu Mas ya, mikirnya sudah yang nakal ya, mikirnya sudah gimana, kayak apa istilahnya, kalau ada festival yang lebih tua sih sebenarnya Mas, Jember Festival Mas. Jember itu kan cuman satu ruas jalan, orang itu kemudian pakai Jember masih dulu kita. Oh duluan sama ya Mas ya? Cuman dia lebih mendunia duluan karena fashion gitu ya, langsung gampang ya. Dan mereka tim, mereka terbangun oleh komunitas dan kota ya Mas ya, istilahnya satu kota bukan satu kecamatan. Artinya bukan terbangun dari masyarakat kampung. Betul. Nah, kami banyak PR dalam artian orientasinya kami bukan hanya festivalnya ini sebetulnya, tapi bagaimana mengupgrade mindset sumber daya manusianya. Itu yang paling apa ya Mas ya, paling banyak makan energi banyak makan energi dan tidak kelihatan Mas. Betul. Tidak kelihatan. Kalau orang habis tercerahkan kan orangnya nggak tambah ganteng gitu kan, enggak Mas ya, jadi kan emang nggak kelihatan gitu kan. Jadi tapi kan habis-habisin energi itu untuk menyamakan visi, untuk kerja dalam tim itu kan. Makanya tips yang kami lakukan itu kami setiap di Festival Jomblo itu tidak pernah menggunakan ekspektasi, karena ini butuh energi nafas panjang, kami mengistilahkan gitu. Jadi nggak apa-apa kita saat itu ya sampean terus Sastra Malang ya, apa Pelangi Sastra Malang Malang terus sama teman-teman UKM universitas itu pertama gitu untuk ramainya ya, untuk bantu gitu kan. Karena kan kami karena mau tidak mau Cempluk ini kan masuk di kampung lingkar kampus kan sebetulnya. Iya, betul. Ada Unmer, ada Macung, ada Brawijaya gitu kan, ada. Karena mau nggak mau melibatkan itu semua, Brawijaya, Macung, karena memang di lingkar itu. Kampus, dan betul. Itu yang kemudian menjadi perhatian khusus ketika akhir-akhir ini tentang fenomena kampung lingkar kampus itu Mas. Selama ini di kampung lingkar kampus itu melihat kampus investasi, melihat mahasiswa itu omset, jadi sangat transaksional. Betul. Begitupun kampus melihat kampusnya itu menara gading gitu. Sehingga jadi sama-sama nggak tersentuh, nggak ketemu. Dan apa yang harus bisa dikoneksikan gitu kan? Ngapain KKN harus jauh-jauh di pelosok? Itu aku setuju itu. Nah di sebelah ini gitu kan, sampai ya kami sempat melempar isu itu bahwa bisa nggak ya anak-anak kampung lingkar kampus itu dapat jatah beasiswa di kampus yang terdekat itu, sehingga mereka bukan menjadi penonton, tapi resonansi membangun katakanlah kan di situ ada LPPM gitu ya, atau betul. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Dan salah satu tugasnya perguruan tinggi salah satunya ya pengabdian terhadap masyarakat. Iya. Pola pengabdiannya ini sudah mulai harus dirubah, dalam artian dirubah bagaimana. Ya minimal lebih aplikatif. Iya, lebih aplikatif. Bagaimana supaya contoh misalkan anak-anak mahasiswa ini kenal nggak sama RT RW-nya? Enggak. Terus dia berinteraksi enggak gitu. Jangan sampai karena transaksional itu sehingga mereka punya dunia tersendiri yang sebetulnya mereka datang ke Malang dan belajar di kampung lingkar kampus ini bisa dikomodifikasi kelak ketika mereka pulang kampung. Betul. Karena ada perjalanan empiris, perjalanan pengalaman dari situ. Dan juga mereka punya aware gitu sama orang kampung, karena kalau buat aku sih, kalau antara ngomong orang kampung, orang yang notabene orang Kalisongo itu kalau nggak jadi tukang ya petani, buruh tani. Jadi kalau mulai dulu bahkan seorang Tan Malaka itu antisipasi. Jadi ketika yang berpendidikan terus merasa lebih tinggi dari mereka yang bekerja dengan cangkul, kata Tan Malaka,
maka pendidikan tuh nggak usah diberikan sama sekali. Iya, iya. Kurang ajar soalnya itu. Jadi akhirnya juga mendidik mahasiswa sih sebenarnya. Iya. Balik lagi menghargai siapapun itu, termasuk mereka yang bekerja dengan cangkul pun itu juga manusia dan belum tentu di-compare ketika fungsi mereka secara sosial lebih luas, bahkan mereka yang bekerja dengan cangkul gitu Iya, kan lebih ngefek itu terhadap kehidupan. Iya. Terus akhirnya dapat support perguruan tinggi tahun keberapa? Pertama sampai pakai ini ya, apa namanya? Anak-anak Karang Taruna ya? Iya, pertama. Karang Taruna. Terus SDM-nya dapat dari kampus mulai tahun keberapa? Tahun kelima lah ya. Tahun kelima ya. Mulai anak kampus mau masuk ya. Ya, artinya secara resmi gitu ya. Officially masuk. Officially masuk. Tapi dari awal person by person, jadi personal dan community, walaupun juga banyak anak-anak mahasiswa di sini. Nah, itu ini yang membuat kemudian sisi positifnya di warga itu, terutama anak-anak Karang Taruna, teman-teman muda itu sudah tidak canggung lagi, Mas. Jadi anak-anak kampung itu sudah tidak introvert gitu loh. Jadi mereka sudah cair gitu. Ya, terbuka dan iso ngimbangin gitu. Iso ngimbangin, malah sekarang efeknya itu bisa bayangkan tahun 2009 itu yang lulusan SD, lulusan banyak banget. Artinya iya percaya apa nikah muda kah, fenomena nikah muda karena memang SD udah nggak sekolah lagi. Kan sangat apa ya, sangat padahal ini kan dekat dengan kota dan juga dengan kapasitas kesadaran berpendidikan itu masih rendah banget. Mestinya tinggi kan logikanya. Iya. Nah, sekarang itu punya kesadaran itu minimal sudah SMA sekarang itu yang keren. Nah, itu akhirnya dampaknya efek situ. Ya. Hanya karena sebuah festival tiap tahun yang cuma 3 hari. Ketika itu kemudian membawa efek secara besar. Itu 3 hari itu hanya sampai tahun ketiga, Mas. Oke. Setelah itu seminggu, Mas. Oke. Seminggu. Berarti ini kemarin balik 3 hari lagi. Balik 3 hari karena daring. Urusan daring itu urusan mahal. Ini yang menarik. Kenapa seminggu? Yang minta justru masyarakat. Karena apa? Karena dampak ekonominya itu betul-betul terasa, Mas. Kalau 3 hari kurang gitu loh. Contoh misalkan orang di Jawa itu sapasar ya. Iya. Sapasar itu 1 minggu. Sing dodolan misalnya. Iya. Mas iki lek tolong dino ya rugi wis kadung kulaan. Nah, misalkan kayak gitu. Ya kita menampung aspirasi itu. Artinya bahwa ini brand ini momen berarti festival semacam ini, week ya berarti ya. Festival week ya. Jadi festival Kampung Cemplung week berarti memang 1 minggu. 1 minggu. Keren. Dan ini yang menarik lagi ketika misalkan kita kan biasanya ada 3 panggung dan setiap panggung itu kan mesti butuh listrik, Mas, dan tidak kecil gitu kan. Gede tuh. Bisa bayangkan kalau seminggu gitu. Akhirnya kami melobi pihak PLN gitu untuk kita jadikan mitra gitu, kerjasama. Oke, PLN bisa memberikan penyuluhan, bisa terkait dengan hemat listrik. Nah, saya hanya mengilustrasikan begini. Bali itu dengan adanya nyepi 1 kali 24 jam semua lampu mati, berapa penghematan energi hanya 1 kali 24 jam. Nah, kalau di Cempluk ini mulai dari jam 6 sampai jam 11 lampunya mati. Kali 7 800 kk. Nah, ini berapa penghematannya? Iya, akhirnya baru mikir itu dan kami menemukan formulasi koneksinya antara hemat energi sama festival Cempluk yang dimatikan listriknya selama 1 minggu, selama berapa 8 jam ya? 8 jam selama 1 minggu. Efeknya ya keren. Itu bagian dari ngajarin orang untuk hemat energi secara budaya gitu, dan akhirnya terterima masuk di pihak PLN sebagai lightman gitu kan, sebagai lightman. Ini bisa dikampanyekan gitu. Akhirnya kami barter dapat subsidi, artinya di los panggungnya, di los listriknya gratis gitu. Nah, itu pun tanpa proposal. Jadi kami hanya menjelaskan semacam itu, dan karena memang yang menjadi garansi kan kita event yang intens gitu ya. Yang kita jaga kan memang harus konsisten setiap tahunnya ya, apapun yang terjadi. Iya. Terus tema kemarin karena otomatis nggak ada bazar.
nggak ada orang ya, jualan-jualan, ya. pasti kan banyak itu yang mestinya ada income masuk untuk menguatkan manajemen. Ya. Jadi enggak. Jualannya tetap ada, tapi strateginya kita rubah Mas. Kita pakai pesanan online. Jadi misalkan kuliner kampung gitu kan. Kita bikinkan video-video teasernya, kita kumpulin dan kita publish, dan pemesanannya itu kita pakai platform Saweria namanya, saweria.co. Jadi saweria.co itu jadi mesennya bisa melalui OVO, bisa melalui, dan juga bisa melalui GoPay, terus jadi pakai e-money ya. Ya, pakai itu. Dan untuk makanan kami hanya memprioritaskan untuk wilayah Malang saja gitu. Tidak ke luar kota. Jadi pakai itu. Mulai ada orang luar negeri, sampean masih ingat nggak tahun berapa? Tahun keberapa? Tahun ke-5 Mas, tahun ke-5. Tahun ke-5 Tahun itu ke-5 itu kita perdana itu di live 2 jam oleh Kompas TV. Jadi saya juga kaget gitu kan. Kompas TV dari pusat gitu kan bawa peralatan gede. Bawa stasiunan stasiunnya. Itu di live 2 jam pembukaan kami itu. Kalau datangkan itu berapa ratus juta Mas? 2 jam itu. Karena udah punya nama Mas. Ya. Dan aku suatu saat ya pengen di sini ada kampung recycle. Ya, ini orangnya yang di sebelah ini, jadi hotel nggak sendirian. Jadi September ada kampung cempluk di kampung sebelah. Kalau di kampung di sini saya kampung Genitri. Dan siapa tahu di kampung Genitri ini nanti ada festival recycle plastik, dan itu beliau ya satu yang gagas. Beliau pasti nggak fail karena beliau punya pengalaman 10 tahun untuk ini gitu. Ya tinggal support aja kampung sebelah ke sini bulan apa kan gitu aja sebenarnya. Dan sebetulnya kan di tahun-tahun kemarin kami juga sonjo istilahnya. Jadi kami ngisi acara juga di Genitri tahun kemarin. Tahun kemarin. Jadi kami sama teman-teman Karang Taruna ngisi acaranya. Gitu. Dan buat aku plastik ini kan ya musuh budaya kan. Dan harus dilawan dengan budaya. Kalau nggak dengan budaya lebih sulit ya Mas ya. Dan akan terus nambah ya. Akan terus nambah, dan kita sama sekali nggak punya antisipasi ketika ini kemudian sampah ini terus berkembang dan tidak dibudayakan untuk di-upcycle, untuk di-recycle, dan semakin modern. PR sampean ini. Semakin modern plastik sampahnya makin banyak. Iya Mas. Cuman zaman dulu aja Mas, ketika budaya itu masih dijunjung tinggi, orang itu jangankan untuk buang sampah Mas, bahkan untuk sekedar memetik sesuatu tanpa digunakan dia merasa berdosa. Itu kan yang sekarang nggak dipunyai orang-orang kita sekarang, di mana mereka ngerasa bahwa alam itu ya alam, manusia ya manusia. Jadi ketika dia buang sampah ke sungai, dia pikir terus hilang sampahnya. Ya emang hilang kan, nggak di kampungnya situ, tapi kan pindah kampung orang gitu kan. Dan ini masalah Mas. Dan makanya aku satu saat aku sampean support untuk di sini jadi kampung recycle gitu, untuk ada festival recycle di mana orang itu tidak aja ada museumnya, tapi orang itu tersadar bahwa setiap tanggal berapa di sini juga ada apa istilahnya, ada festival budaya kampung recycle, di mana untuk mengembalikan perhatian orang gitu bahwa sampah ini juga masalah yang luar biasa gitu. Yang lebih kepada strategi membangun kampung itu yang dilakukan oleh Cemplo awal itu yang dilakukan oleh Cemplo itu, kami dari awal sudah punya website sendiri Mas, jadi punya server sendiri. Yang .com. Jadi kampungcemplo.com. Kampungcemplo.com. Karena ya nanti kampung recycle ya anak Kampung Cemplo masuk ke situ. Bisa. Jadi itu penting. Yang selama ini kan masih semuanya di media sosial gitu. Betul. Padahal media sosial itu hilir. Nah, hulunya itu memang kalau di metadata di Google kan harus ada blog, server sendiri. Iya, harus ada blog, ada server sendiri. Benar. Nah, itu yang ternyata
juga nyantol di mana-mana, termasuk yang jenengan Iya temukan di agent advisor, ya. di tourism advisor. Ya. Tapi aku harus bisa nyebutkan mereknya. Iya. Nggak boleh. Nggak Kecuali boleh. dia bayar aku. endorse. Iya harus endorse. Karena aku cek kemarin ya di sebuah tourism advisor dia menyebut festival Kampung Cempluk itu sudah mendunia gitu, dan itu yang bikin aku bangga sih, itu yang bikin keren banget. Mbak Imron, hai Mbak Imron, kita di sini live berdua. Dan apa namanya yang dirasain Mas ya, ketika secara tadi kan Mas secara gamblang banget, bahkan sampai budaya yang tadinya mereka tidak memiliki kesadaran terhadap berpendidikan, kemudian hampir semua lulus SD nikah muda gitu kan, kemudian mereka minimal sekarang lulus SMA gitu, punya kesadaran pendidikan. Dan yang sampean gunakan ini adalah anak-anak Karang Taruna yang rata-rata mereka kalau nggak jadi anak Karang Taruna ya kerja bangunan, jadi kuli tani gitu kan, buruh tani. Dan bayangkan sekumpulan anak yang kerjaannya buruh tani dan istilahnya jadi apa namanya kuli bangunan itu bisa jadi broadcaster dadakan, punya event yang mendunia. Siapa sangka kan gitu ya Mas ya. Bahkan yang lulusan broadcast saja belum tentu gitu ketika dihadapkan pada tataran aplikasi gitu kan. Dan ini bahkan jadi artisnya. Ya jadi artisnya yang juga ngisi acaranya juga udah mateng sekali, kayak kita lihat di TV-TV gitu. udah all out ya Mas ya. Waduh, wayu wis wonge. Gak nyangka kalau kemarin itu kan juga yang menarik, ada 3 negara yang bergabung. Jadi Jepang, Inggris sama sampean sudah mulai buka ini enggak, apa namanya, di festival itu sampean buka ada ya invitation ya, udah mulai ya. Kamu budaya Jepang, apa komunitas budaya ada kan? Iya. Jadi kemarin tuh sampai undang apa Jepang? Talentnya itu dari Jepang, dari Inggris sama Italia. Keren. Dan itu mereka ngirim konten dan juga interaksi. Jadi interaktif dengan media Zoom itu di sana. Jadi kemarin dia secara offline datangin Mas. Sebelumnya memang sama Amerika satu. Sebelumnya mereka ini sudah pernah ngisi di Cempluk. Dan ketika melihat informasi Cempluk, format festivalnya dengan virtual, akhirnya mereka bergabung karena itu mudah juga bagi mereka gitu. Ya, mereka bisa datang ya. Iya. Mereka mudah gitu kan, dan ya kami sangat senang sekali karena apa yang kita jaga koneksi istilahnya tapi nggak jaringannya keren loh, sama nggak putus sama itu loh. Ya, aku gini aja kadang kacau. itu luar biasa gitu teman-teman. Jadi teman-teman yang di sini itu benar-benar anak Karang Taruna, mahasiswa dan benar-benar orang Kampung Cempluk, penduduk yang tadinya itu dianggap studionya kita sulap SD, ruang kelas SD kita sulap studio virtual. Gila nggak? Mereka sudah punya studio sendiri, kan kalah sama TV nasional. Dan ini sebuah pelajaran yang luar biasa gitu. Ketika di dataran, orang itu dikasih kesempatan, itu nggak ada yang nggak mungkin untuk kita itu jadi yang terbaik dari versi kita gitu kan. Dan mungkin harapannya ke depan kayak apa sih Mas? Ya harapannya kami pengen buat Kampung Cempluk yang gimana gitu versi depannya kalau mamanya pandemi ini berakhir wis. Ya harapannya Kampung Cempluk harus jadi stasioner ide itu. Jadi kami mengistilahkan destination on base kreatif, bukan on base placement.
Oke. Kalau placement Jadi kami ini dalam Mas, dalam. Jadi destination on base kreatif. Itu mahal buat aku. Kalau on base kreatif berarti kan subjeknya manusianya, Mas. Betul. Kalau placement ya seperti yang jenengan ketahui, misalkan wisata, lihat ada pemandangan. Nah, kami tidak punya itu gitu. Keren, Kami tidak keren, punya itu. keren. Dan Meskipun makanya- punya sih, asik keren banget kok di atas itu. Iya. Cuman kan tapi kita nggak jual itu. Iya. Dan ini bisa jadi buat aku ya barang mahal, Mas, karena di era kayak sekarang ini semakin tinggi teknologi, peran-peran manusia dan kemanusiaan juga budaya itu kan makin terdegradasi. Ya. Dan keren sekali ketika Kampung Cempluk itu malah jualan ini gitu. Ya. Malah yang jadi subjek utama itu adalah tentang orangnya Ya. gitu kan. Gitu. Jadi Dan kalau mau ke Cempluk ya Cempluk sudah tidak seperti kampung-kampung tematik yang lain, artinya harus barang mati yang harus dipamer. dicat, harus apa gitu kayak enggak, tapi ya, namanya kampung ya begitu, tapi yang menjadi menarik itu ketika berinteraksi dengan masyarakatnya, Betul. silaturahminya itu Keren. itu Keren banget. Dan Jadi ini kalau- buat aku tercerahkan hari ini ketika berdasarkan sebuah event yang berdasarkan itu pada manusianya sebagai subjek dan bukan pada pemandangannya dan bukan pada fisik-fisik selain manusianya Iya, gitu. iya. Jadi SDM-nya benar-benar ditempa di sini. Iya. Yang ahli kebudayaan mereka dengan budayanya mereka adalah expert, SDM yang expert. Dan ini buat aku ya festival sumber daya manusia Iya. buat aku. Ini dan keren sekali. dan ini kan tidak kelihatan, Mas, makanya sampai detik ini kami itu tidak pernah disupport oleh pemerintah Karena nggak kelihatan. karena tidak kelihatan karena yang kita Sama kayak aku, Mas. Pelatihanku ini, Mas, 80% sudah keliling Indonesia, Mas. Tapi kan pelatihan kan nggak benjol, nggak tambah ganteng orang, Mas, kan nggak kelihatan, Mas. Jadi nggak ada orang support ke sini dan bodo amat. Kita jalan aja. Iya, jalan aja. Dan memang percayalah, memang seringkali negara itu tidak hadir ketika memang secara fisik tidak kelihatan. Dan efek itu memang tidak terlalu dihargai seperti halnya efek yang berefek fisik gitu kan. Iya. Padahal ini berefek peradaban sebenarnya malah. Dan tapi itulah kenyataan dan negara masih belum bisa hadir ketika secara konteks di luar konteks fisik dan kelihatan hasilnya. Kan gitu ya, Mas ya? Iya. Ya mungkin itu inspirasi. Kita nggak panjangkan lebar karena memang biar menarik dan suatu saat kita juga akan ketemu berbicara hal lain, Mas ya. Ya. Ya karena melihat Hot Battle buat beliau itu adalah sebuah konsep yang memang harus dikembangkan di luar Kampung Cempluk gitu. Di luar Kampung Cempluk harus dikembangkan. Bahkan tahun depan ini Festival Kampung Cempluk Hot Battle sudah hadir dengan segala konsepnya. Dan bahkan kita ngadain pelatihan full workshop selama 1 minggu di Kampung Cempluk, dan kita ngajari seluruh orang dari dunia, seluruh dunia untuk yang datang untuk kita bisa merecycle, mengupcycle plastik dengan gayanya orang Indonesia. Ya, dengan gaya orang Indonesia ya. Dan kreativitasnya mesti lebih gitu. Nah, dan itu lebih dari hal-hal biasa gitu. Mungkin terima kasih untuk teman-teman, terima kasih sudah nonton di podcast ini. Bisa juga podcast ini ditonton nanti di Taufik Saguanto YouTube channel. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Dadah. Dadah.